Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy di Tangsel. Pak Ibnu, silakan. Ya, pertama tadi dari Pak Kidai ya, kalau tidak salah di Jakarta Pusat. Jadi memang harus secara jernih dilihat oleh penegak hukum posisi dari Nur Hayati ini dalam kaitannya ketika dia berada di dalam suatu sistem, di mana kalau di dalam suatu sistem bahwa dirinya itu dia hanya sebagai organ gitu keterlibatannya. Dia bukan sebagai penentu kebijakan. Ini harus dilihat dalam konteks suatu subjek hukum administrasi ya. Kalau dia sebagai organ daripada institusi atau di lingkungan suatu lembaga yang dia tidak berposisi sebagai pengambil kebijakan, nah tentu mau tidak mau dia akan menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkan posisinya di dalam kaitan ada tidaknya dugaan pelanggaran, karena kan dia harus mengikuti kan ketentuan dari pimpinannya, langkah kebijakan dan lain sebagainya. Itu yang pertama, jadi harus dilihat di dalam konteks yang utuh begitu, seperti tadi saya sampaikan. Kemudian dari Bapak penanya yang kedua tadi, ya tentu ini menjadi bahan Pak Faisal ya. Ini juga menjadi bahan informasi dari Komisi Kejaksaan untuk kemudian dapat kita jadikan sebagai salah satu hal-hal yang akan kita rekomendasikan secara umum. Dan kami melihat pihak Kejaksaan Agung sendiri sejauh ini sudah bisa bertindak secara objektif, bersikap responsif terhadap permasalahan yang menyentuh aspek-aspek keadilan itu sendiri, Mas Niko. Tadi Pak Faisal, apakah ini kasus sudah betul-betul dibatalkan nih, kasus tersangka Nur Hayati ini? Sepanjang pengetahuan saya, ini akan dilimpahkan ke Kejati Jawa Barat ya, di mana Kejari Cirebon itu berada di lingkungan wilayah hukum Kejati Jawa Barat. Nanti Kejati Jawa Barat lah yang kemudian akan mengeluarkan SKP 2 ya, surat ketetapan penghentian penuntutan itu sendiri sesuai dengan KUHAP, Mas Niko. Ya, kemudian yang ketiga, mendengar tadi Pak Freddy ya, ini dengan kasus ini kan kadang-kadang masyarakat jadi agak jadi takut untuk melapor. Tadi Pak Freddy minta mendorong agar masyarakat tidak perlu takut kalau melapor kasus-kasus serupa. Iya, ini di satu sisi juga berkaitan erat ya dengan perlindungan saksi atau perlindungan korban ini, mereka yang kenapa mereka takut, kenapa mereka menjadi khawatir gitu ya, karena barangkali di satu sisi minimnya perlindungan hukum juga bagi saksi dan korban kejahatan ini, Mas Niko. Ya, mungkin di sisi lain hal-hal ini juga harus menjadi perhatian bagi penegak hukum maupun lembaga-lembaga lainnya, bagaimana masyarakat tidak menjadi khawatir gitu, tidak menjadi takut ya ketika dia ingin memperbaiki kualitas penegakan hukum dan juga khususnya kasus-kasus yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Lalu dengan kasus ini, Pak, apakah kira-kira bakal ada evaluasi begitu Pak untuk jaksa di Cirebon, Pak? Ya, itu nanti kita masih melihat ya, memantau. Itu Kejaksaan Agung kan sudah melakukan eksaminasi ya, apakah nanti hal-hal yang temuan-temuan berkaitan dengan hasil eksaminasi itu tentu akan kami pantau ya, akan kami lihat untuk perbaikan kualitas penegakan hukum ke depan gitu, Mas. Tentu ini jadi pelajaran ya, Pak Ibnu, agar tidak terulang. Iya, semuanya memang ketika kita kan belajar daripada sebuah kesalahan ya. Semoga kesalahan-kesalahan yang terjadi ataupun kekeliruan yang sudah sempat viral seperti ini menjadi bagian daripada mata rantai dalam rangka untuk peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Seperti tadi saya sampaikan, penyelenggaraan peradilan itu guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi jangan sampai melihat
hukum itu sebagai sebuah dogma semata-mata gitu ya, tapi ada fase ataupun lapis keduanya berupa teori hukum, dan pada akhirnya pada tingkatan yang tertinggi adalah filsafat hukum, di mana yang menjadi kebijakan daripada penegak hukum itu tentu harus dikonstruksikan kembali kepada tingkat ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, konstitusi, serta sumber dari segala sumber hukum itu sendiri, yakni Pancasila. Jadi jangan sampai hanya karena ingin melihat perbuatan-perbuatan yang pada intinya sebenarnya perbuatan itu kalau dari aspek pidananya mungkin ya barangkali ya ada gitu. Tapi kan dia bukan memiliki mens rea di sana, memiliki itikat yang buruk gitu, sengaja untuk melakukan perbuatan korup di sana gitu. Nah, ini yang perlu dicermati, jangan sampai menyakiti hati masyarakat, menyakiti hati rakyat Indonesia begitu, Mas Niko. Ya. Pak, kalau evaluasi jaksa itu apa wewenangnya misalnya di Cirebon ya Pak ya? Iya. Wilayahnya Kejati Jawa Barat atau Kejaksaan Agung, Pak Ibnu? Iya, bisa berjenjang itu Mas. Nanti kan ada ada Kejati Jawa Barat, karena ini juga sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung, tentu nanti secara berjenjang Kejati Jawa Barat akan pula melaporkan temuan-temuannya ini kepada Kejaksaan Agung ya. Dalam hal ini barangkali bidang teknisnya seperti bidang pidana khusus maupun bidang pengawasan. Kita dengarkan kembali komentar dari BSD Tangerang Selatan. Pak Febi, silakan. Ya, selamat siang Pak Elvita. Selamat siang Pak. Ya, Pak, saya hanya mau berpendapat terkait kasus Nur Hayati ini. Saya malah jadi ragu dengan kemampuan penyidik kepolisian kita di daerah-daerah ini. Sebuah kasus akhirnya dibatalkan hanya karena ada tekanan publik. Ya mestinya di awal mereka harus jeli gitu melihat sebuah kasus, jangan main tersangka-tersangka aja. Itu yang saya khawatirkan, banyak kasus di daerah-daerah itu yang mungkin orang sebenarnya tidak bersalah atau kurangnya jeli dari pihak kepolisian sehingga akhirnya Nur Hayati ini karena ada medsos Pak. Coba kalau tidak ada medsos, udah masuk penjara tuh Bu Nur Hayati. Padahal dia menyuarakan kebenaran. Logika aja, kalau memang dia benar-benar terlibat, mana mungkin dia mau bunuh diri Pak, melaporkan hal sesuatu yang dia ikut dalam perbuatannya. Kan gitu aja sih mestinya di awal yang harus dipikirkan oleh pihak penyidik gitu. Nggak mungkin lah orang mau maling mau ngaku maling gitu. Tetapi mungkin Bu Nur Hayati dia memang tidak melakukan hal itu gitu. Maka dia memberanikan diri untuk melapor gitu. Nah mungkin ini menjadi pelajaran ke depannya untuk para penyidik khususnya kepolisian supaya sebelum menentukan sebuah kasus itu harus ditinjau dari berbagai aspek dulu gitu. Terima kasih Pak, itu saja masukan dari saya. Terima kasih Pak Febi. Silakan Pak Ibnu ditanggapi Pak. Ya, jadi ini hanya analisis aja ya, sebuah analisis terkait dengan proses atau penegakan hukum yang berjalan mengenai pihak-pihak yang melaporkan sebuah pelanggaran hukum atau tindak pidana korupsi, di mana kemungkinan mereka yang dengan itikat baiknya melaporkan suatu tindak pidana korupsi, barangkali ini analisis sekali lagi, dia kemudian pihak-pihak yang tidak senang, pihak-pihak yang tidak suka atau pihak yang kontra mencari-cari nih kesalahan-kesalahan mereka yang mau beritikat baik tersebut gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan, kalau orang mencari-cari, dicari-cari pun ya bisa aja sebagai manusia kan ada tindakan atau perbuatan atau perilaku ya, tindak tanduknya yang kemudian bertentangan dengan undang-undang. Misalkan dia menikmati ya, contohnya nih, menikmati uang tersebut gitu. Nah, uang tersebut dia misalkan dia nggak tahu gitu, nih uangnya dari mana gitu. Dia diajak makan atau diajak ditraktir lah gitu ya. Ya kan dia menikmati juga. Tapi apa dia dalam konteks ini dia tahu gitu. Itu sebagai salah satu contoh. Kemudian analisis yang kedua memang pandangan husnuzon kita atau positive thinking kita
memang penegak hukum ini beranjak dari pemikiran yang jernih, ingin mengungkap persoalan ini secara utuh untuk menemukan apakah pihak-pihak yang lain ada keterlibatannya begitu. Apalagi kalau tidak salah Nur Hayati itu sebagai bendahara ya. Nah, sebagai bendahara dia berkepentingan dong nih. Dia punya peran juga di sana gitu, yang mengeluarkan uang gitu. Atau dia yang memiliki kewenangan terkait dengan pengelolaan keuangan. Nah, mungkin barangkali jaksa ingin mendalami ya peran-perannya ini, apakah memang ada unsur-unsur di sana gitu. Nah, itu ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu, kemungkinan memang ini dalam tanda kutip diincar gitu ya. Nah, kemungkinan keduanya memang ingin melihat seberapa jauh peran dan keterlibatannya di dalam adanya dugaan tindak pidana yang dilaporkan itu, Mas Niko. Iya. Pak, tadi pendengar terakhir Pak Feby menyampaikan keraguan, mungkin mewakili masyarakat ya, ragu terhadap penetapan tersangka oleh petugas. Bagaimana Pak Ibnu melihatnya, Pak? Mereka mungkin khawatir ya ke depan bisa juga terjadi di wilayah lain, Pak Ibnu. Iya, memang kalau ada keraguan masyarakat ini kan pada akhirnya implikasinya menjadi kontraproduktif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum perkara korupsi. Bagaimana kalau masyarakat kemudian tidak berani ya atau tidak mau bersuara karena nanti ujung-ujungnya dikriminalisasi, nanti ujung-ujungnya diincar begitulah. Nah, ini tentu suatu kondisi yang berbahaya untuk peningkatan kualitas penegakan hukum kita. Nah, untuk itu memang seyogianya pihak-pihak yang berkepentingan baik penegak hukum seperti polisian, kejaksaan, KPK bahkan ya, hingga komisi-komisi negara seperti LPSK itu memberikan penguatan ya terhadap isu-isu tersebut gitu, supaya masyarakat bisa tetap yakin, bisa tetap peduli terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi untuk melaporkan. Dan juga tentu dari sisi regulasi, pemerintah juga bersama-sama dengan DPR menguatkan ya regulasi agar masyarakat ini tidak menjadi pada akhirnya menjadi menjadi ditersangkakan atau kemudian berbalik arah begitu ya, penegakan hukumnya malah menuju ke dia gitu. Ya. Harus ikut terlibat aktif ya untuk memberikan informasi untuk kasus korupsi yang terjadi di sekitar kita ya Pak ya. Iya, betul sekali Mas Niko, ini yang perlu dipikirkan. Jadi jangan sampai budaya hukum masyarakat terbentuk dia jadi takut ya untuk melaporkan korupsi gitu. Dalam hal ini yang seperti dialami oleh Nur Hayati, dia pelapor yang beretikat baik dari awal, harusnya penegak hukum bisa memberikan proteksi ya, bisa memasukkan dia gitu ya, dalam yang disebut dengan whistleblower itu, Mas Niko. Begitu, Pak. Terima kasih waktunya untuk Asinta. Baik, Mas Niko, terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi